Pada perhelatan Piala Dunia mendatang, Belgia jadi tim yang paling diunggulkan untuk juara. Hal ini bisa dibuktikan di mana skuad The Red Devil punya skuad yang cukup mentereng. Cetak gol coba merangkum keganasan timnas Belgia sebagai berikut. Generasi emas yang tersisa. Timnas Belgia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar bulan November mendatang. Pada laga kualifikasi, skuad The Red Devil mengalahkan Estonia dengan skor telak 3-1. Hebatnya, di sepanjang babak kualifikasi mereka tampil nggak terkalahkan dalam 8 pertandingan secara berturut-turut. Nggak heran, Belgia jadi salah satu kandidat kuat juara. Selain tampil konsisten, mereka juga dihuni dengan skuad yang cukup merata. Seperti diketahui, Belgia saat ini memang dihuni dengan generasi emasnya. Sejumlah pemain banyak yang mencuri perhatian dan jadi andalan di klub mereka. Dengan skuad yang merata, Belgia sempat menduduki peringkat pertama FIFA. Akan tetapi, banyak yang menyebut kalau ini merupakan generasi emas terakhir mereka. Sebab, banyak pemain Belgia yang saat ini sudah berusia cukup uzur. Bahkan pelatih mereka sendiri, yakni Roberto Martinez, pesimis terkait hal tersebut. Martinez menyebut Belgia akan kesulitan melawan sejumlah tim-tim besar. Walaupun begitu, pelatih asal Spanyol ini tetap ingin menampilkan penampilan terbaiknya. Untuk bisa lolos, Belgia harus bersaing dengan Kanada, Maroko, dan Kroasia. Punya kiper terbaik dunia. Timnas Belgia nggak pernah kekurangan pemain hebat, khususnya di sektor penjaga gawang. Yang mencuri perhatian di musim ini sudah tentu kiper Real Madrid yakni Thibaut Courtois. Mantan kiper Chelsea ini bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions musim lalu. Di musim tersebut Courtois memang sedang tampil bagus-bagusnya. Sayangnya di musim lalu, Courtois nggak masuk ke dalam The Best FIFA Football Award. Banyak yang nggak menyangka kiper andalan Belgia itu nggak masuk dalam daftar. Hal tersebut membuat pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, merasa murka. Ancelotti bahkan meminta penerbit dan penulis berita itu untuk berhenti dari dunia jurnalistik. Courtois nggak masuk nominasi karena kerap mengkritik FIFA terkait jadwal pertandingan. Nggak cuma tampil apik di El Real, Courtois juga dianggap sebagai pemain kunci timnas Belgia. Sang pelatih Roberto Martinez memuji Courtois yang dianggap piawai dalam menjaga gawang. Sayang dalam 5 pertandingan terakhir, Courtois harus absen karena mengalami cedera. Akan tetapi di Liga Negara kemarin, kiper 30 tahun ini tampil dalam 2 laga kontra Wales dan Belanda. Lini pertahanan dengan skuad berpengalaman. Selain punya kiper berkualitas, lini pertahanan Belgia semakin kokoh dengan kehadiran bek-bek berkualitas. Mulai dari Toby Alderweireld, Thomas Meunier, sampai Zeno Debas. Kita mulai dari Toby Alderweireld, yang di musim ini memutuskan bergabung ke Royal Antwerp. Alderweireld sendiri merupakan salah satu pemain penting Belgia di Piala Euro 2020 lalu. Walaupun berposisi sebagai pemain bertahan, Alderweireld terkenal dengan tendangan jarak jauhnya. Menemani Alderweireld ada Thomas Meunier yang kini memperkuat Borussia Dortmund. Bek berusia 31 tahun ini merupakan pemain paling konsisten di skuad Die Borussen. Nggak heran kalau Barcelona sempat berniat merekrut Meunier di musim panas lalu. Akan tetapi Meunier gagal merapat ke Camp Nou karena Borussia Dortmund enggan untuk melepasnya. Sementara di timnas Belgia, Meunier jadi andalan sang pelatih Roberto Martinez. Martinez merasa senang dengan Meunier yang dianggapnya sebagai pemain serba bisa. Terbaru, di Liga Negara kemarin Martinez menempatkan Meunier pada posisi gelandang kanan. Selain Meunier, ada Zeno Debas yang baru saja menjalani debut pertamanya di timnas Belgia. Saat itu Martinez mengaku terkesan dengan debut sang pemain di Liga Negara kemarin. Lalu ada sektor bek kiri diisi pemain berpengalaman Belgia lainnya yakni Jan Vertonghen. Vertonghen sendiri jadi pelengkap lini pertahanan mengerikan di generasi emas The Red Devils. Sektor gelandang mengerikan. Berikutnya di sektor gelandang tengah Belgia masih mempercayakannya kepada Axel Witsel.
Witsel sendiri merupakan jadi salah satu pemain tertua di skuad The Red Devil. Akan tetapi, Roberto Martinez menilai Witsel sebagai pemain serbaguna. Selain itu, pelatih Spanyol ini juga merasa terkesan dengan skill yang dimiliki oleh sang pemain. Selain Axel Witsel, Martinez juga sering memainkan Youri Tielemans. Menurut Martinez, Tielemans sangat cocok dipasangkan dengan Axel Witsel. Pasalnya Tielemans sendiri bisa ditempatkan sebagai gelandang serang maupun gelandang bertahan. Selanjutnya di sektor gelandang kiri diisi pemain Atletico Madrid yakni Carrasco. Carrasco sendiri memulai debut di Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Pada Piala Dunia tersebut, Carrasco telah memainkan 4 pertandingan termasuk di semifinal melawan Prancis. Selain Carrasco, timnas Belgia juga punya pemain pelapis yang cukup berpengalaman. Mulai dari Timothy Castagne, Charles De Ketelaere, sampai Amado Onana. Lini serang mematikan. Terakhir, untuk urusan ujung tombak, Belgia punya sederet pemain berkelas. Sebagai contoh ada Kevin De Bruyne yang saat ini mengisi posisi sebagai winger. De Bruyne sendiri sebenarnya berposisi asli sebagai gelandang. Namun, pemain Manchester City ini sering mendapat pujian dari sang pelatih Roberto Martinez. Martinez kerap memuji De Bruyne sebagai playmaker luar biasa. Sebab menurutnya, pemain berusia 31 tahun ini bisa mencari ruang dengan baik dan dikenal dengan eksekusi mematikan. Di posisi sayap lainnya ada mantan pemain Chelsea yakni Eden Hazard. Hazard memang jarang tampil di Real Madrid karena sering mengalami cedera. Akan di timnas Belgia, Hazard justru jadi andalan dan dipercaya sebagai kapten tim. Martinez sendiri percaya kalau Hazard bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya. Di sektor penyerangan lainnya ada pemain yang kini memperkuat Fenerbahce, yakni Michy Batshuayi. Striker berusia 29 tahun ini jadi pemain terbuang Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, skuad The Blues meminjam Batshuayi ke berbagai klub termasuk Besiktas. Membela Besiktas, Batshuayi tampil apik dengan torehan 14 gol dan 5 assist. Berkat penampilan impresifnya itu, membuat Martinez kerap mempercayakannya sebagai starter. Di Liga Negara kemarin, Batshuayi mampu memainkan seluruh laga. Selain Batshuayi, Belgia juga punya striker pelapis yang gak kalah hebatnya. Pemain yang dimaksud adalah striker Inter Milan yakni Romelu Lukaku. Di Liga Negara kemarin, Lukaku absen karena mengalami cedera engkel. Walaupun begitu, dia diyakini bakal pulih dan akan memainkan laga di Piala Dunia mendatang. Itulah ulasan skuad ngeri timnas Belgia di Piala Dunia Qatar mendatang. Bagaimana pendapatmu? Apakah Belgia bisa keluar sebagai juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.